Napoleon Bonaparte lahir di Pulau Korsika, wilayah kecil yang baru saja dianeksasi oleh Perancis. Ia tumbuh bukan sebagai anak bangsawan kaya, melainkan dari keluarga kelas menengah yang terjebak di antara dua identitas. Korsika yang baru kehilangan kedaulatannya dan Perancis yang melihat mereka sebagai warga kelas 2. Namun dari kecil, Napoleon menunjukkan kecerdasan luar biasa dan semangat yang tak pernah padam. Ia gemar membaca sejarah perang, strategi militer, dan biografi tokoh besar. Saat anak lain bermain, Napoleon duduk berjam-jam menelaah taktik Hannibal dan Julius Caesar. Semua itu bukan karena ia haus pengetahuan semata, tapi karena ia punya satu mimpi besar, membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan. Keputusan untuk masuk Akademi Militer Perancis bukan langkah biasa. Di sana ia harus menghadapi hinaan, karena logat Korsikanya yang kental, status sosialnya yang rendah, dan sikapnya yang pendiam. Tapi Napoleon menjawab semua itu dengan prestasi. Ia menjadi lulusan muda yang cepat menanjak, bukan karena koneksi, tapi karena otak dan keberaniannya. Dalam beberapa tahun, ia sudah dipercaya memimpin pasukan artileri, dan tak butuh waktu lama bagi para jenderal untuk melihat bahwa pemuda Korsika ini bukan tentara biasa. Ia memiliki sesuatu yang langka, kombinasi tajam antara intuisi, kecerdasan, dan keyakinan pada takdir dirinya sendiri. Namun, dari semua yang ia miliki, satu hal paling berbahaya mulai tumbuh dalam diam. Ambisi. Ia tak hanya ingin menjadi jenderal, ia ingin mengubah dunia. Revolusi Prancis telah menggulingkan monarki, tetapi meninggalkan kekacauan. Kekuasaan berpindah-pindah tangan, rakyat kelaparan, dan musuh dari luar negeri mengancam dari segala arah. Dalam kekosongan kepemimpinan inilah Napoleon mulai bersinar. Saat Paris dilanda pemberontakan royalis yang ingin memulihkan kekuasaan raja, Napoleon diberi tanggung jawab untuk mempertahankan kota. Tanpa ragu, ia mengerahkan meriam dan menghancurkan pemberontak dalam satu malam berdarah. Rakyat menyebutnya penyelamat republik, dan dari situlah reputasinya meroket. Kemenangan demi kemenangan ia raih. Di Italia, ia menggulung pasukan Austria dengan strategi cepat dan tak terduga. Pasukannya memujanya, rakyat menyebutnya harapan baru, dan para politisi mulai cemas. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari pulau kecil bisa menjadi sosok yang mengendalikan opini publik dan medan perang sekaligus? Namun Napoleon bukan sekadar jenderal. Ia tahu bahwa kekuasaan sejati tak hanya berada di medan tempur, tapi juga di ruang politik. Dengan kelicikan dan kecerdasan yang luar biasa, Napoleon mengambil kesempatan ketika pemerintahan direktorat lemah. Ia kembali dari kampanye Mesir sebagai tokoh nasional. Dengan satu langkah cepat dan tanpa pertumpahan darah, ia melakukan kudeta. Bukan dengan pedang, melainkan dengan legitimasi. Ia diangkat sebagai konsul pertama, pemimpin de facto Perancis. Dalam waktu singkat, ia menyusun konstitusi baru, mengangkat dirinya sebagai konsul seumur hidup, dan pada akhirnya, dengan penuh keyakinan memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Perancis. Sebagai Kaisar, Napoleon menjalankan pemerintahan dengan tangan besi dan kepala dingin. Ia membentuk sistem hukum yang revolusioner, Napoleonic Code, yang hingga kini masih memengaruhi hukum di berbagai negara. Ia membangun infrastruktur, memperbaiki ekonomi, dan membawa stabilitas yang hilang pasca revolusi. Di mata sebagian rakyat Prancis, ia bukan tiran, tapi penyelamat sejati. Namun di luar negeri, ketakutan terhadapnya terus tumbuh. Aliansi negara-negara Eropa dibentuk satu demi satu untuk menghentikannya. Tapi Napoleon terlalu cerdas dan terlalu cepat. Ia menaklukkan Austria, mempecundangi Rusia, dan mempermalukan Prusia. Di setiap medan perang, ia seperti memiliki mata ketiga yang bisa membaca pergerakan musuh sebelum terjadi. Ia bukan hanya pemimpin perang, ia adalah seorang seniman strategi. Kekaisarannya membentang luas dari Spanyol hingga Polandia. Namun seiring bertambah luas wilayahnya, bertambah pula musuhnya. Ia mulai menunjuk saudara-saudaranya memerintah kerajaan-kerajaan taklukan. Ia mengangkat Joseph menjadi Raja Spanyol, Louis sebagai Raja Belanda, dan bahkan menjadikan istrinya, Josephine, sebagai permaisuri Perancis. Tapi langkah-langkah ini meski tampak cerdas, mulai membuat rakyat dan jenderalnya bertanya-tanya,
Apakah ini masih revolusi atau justru monarki baru dalam wajah lama? Yang lebih mengkhawatirkan, Napoleon tak tahu kapan harus berhenti. Ketika Inggris tetap tak bisa ditaklukkan lewat kekuatan militer, ia mencoba memblokade ekonominya lewat continental system dan gagal. Ekonomi Prancis melemah, rakyat mulai gelisah. Semakin besar wilayah kekuasaannya, semakin banyak pula musuh yang mengintai dari balik bayangan. Ia mulai memperlakukan para raja dan rakyat taklukannya bukan sebagai mitra, melainkan sebagai pion dalam permainan ambisinya. Di dalam negeri, rakyat Prancis masih memujanya. Ia membawa stabilitas setelah masa revolusi yang kacau. Ia membangun jalan, memperbaiki sistem pendidikan, dan menciptakan hukum yang disebut dengan nama dirinya sendiri. Namun di balik semua itu ada sisi gelap yang perlahan tumbuh. Ia semakin otoriter, semakin percaya bahwa hanya ia yang tahu apa yang terbaik bagi semua orang. Kritik mulai dibungkam, lawan-lawan politik disingkirkan secara halus maupun terang-terangan. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi cermin yang hanya memantulkan keagungan dirinya sendiri. Ketika kekuasaan menyelimuti seseorang begitu kuat, batas antara kepemimpinan dan keangkuhan mulai kabur. Napoleon mulai yakin bahwa tak ada yang bisa menghentikannya. Ia percaya bahwa sejarah sedang ditulis oleh tangannya sendiri, dan ia tak ingin berhenti menulis. Tapi dalam keyakinan seperti itu, seringkali tersembunyi benih kehancuran yang tak disadari. Dan dari titik inilah, Napoleon mulai melangkah ke arah jurang, walau dunia belum sepenuhnya menyadarinya. Saat Napoleon memutuskan untuk membawa pasukannya jauh ke jantung Rusia, ia tak sepenuhnya menyadari medan yang sedang ia hadapi. Ia berharap sekali lagi bisa menghancurkan lawan dengan kekuatan penuh, seperti yang biasa ia lakukan. Tapi tanah Rusia bukan Eropa Barat. Di sana, para jenderal musuh tidak melawan secara langsung. Mereka mundur perlahan, membakar ladang dan desa, meninggalkan tanah hangus yang tidak memberi apapun bagi pasukan Prancis. Dan ketika musim dingin datang, ia datang dengan kejam, tanpa belas kasihan. Salju menutupi jalur perbekalan, tentara-tentara kelaparan, kuda-kuda mati berdiri. Suara tembakan bukan lagi datang dari musuh, tetapi dari tentara sendiri yang menembak untuk bertahan hidup. Jalan pulang menjadi kuburan panjang yang membeku. Napoleon yang dulu begitu perkasa kini harus melihat anak buahnya mati satu persatu, bukan karena perang, tapi karena dingin dan kelaparan. Impian untuk menguasai Rusia berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia perhitungkan. Kekalahan ini mengguncang seluruh Eropa. Negara-negara yang semula tunduk mulai bangkit. Mereka melihat bahwa Napoleon ternyata bukan dewa perang yang abadi. Ia bisa kalah, ia bisa terluka. Dan dari sini, kekuatannya mulai runtuh seperti bangunan megah yang kehilangan fondasi. Ia kembali ke Prancis bukan dengan kemenangan, tetapi dengan luka dalam yang tak bisa disembunyikan oleh medali dan mahkota. Setelah kalah di Rusia, kekuasaan Napoleon mulai runtuh. Musuh-musuhnya bersatu dan Prancis kehilangan wilayah demi wilayah. Akhirnya Napoleon dipaksa turun takhta dan diasingkan ke Pulau Elba. Tapi ambisinya belum padam. Ia melarikan diri, kembali ke Prancis, dan disambut rakyat seperti pahlawan. Ia bangkit lagi, namun singkat. Dalam pertempuran terakhir di Waterloo, semua harapan hancur. Napoleon ditangkap dan dibuang ke Pulau Saint Helena, terpencil, dingin, dan sunyi. Di sana, ia menghabiskan sisa hidup dengan menulis dan menyesali ambisinya. Ia wafat bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pengingat bahwa kejayaan tanpa kendali bisa berujung kehancuran. Sejarah mencatatnya sebagai jenius, tapi juga tragedi. Ia membuktikan bahwa satu langkah terlalu jauh bisa menghancurkan segalanya. Jika kisah ini menyentuh dan membuatmu berpikir ulang soal ambisi dan kekuasaan, jangan lupa follow untuk informasi sejarah lainnya yang membuka mata dan hati, hanya di Biografi Kilat.